halaman 70 bab sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada bapak-bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam satu majelis yang mulia, yaitu di Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan lelenggahane kula lan panjenengan ing dalu menika pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam yo katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita pantas sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bapak-bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, pada malam hari ini kita buka dengan bab yang baru setelah kemarin kita membicarakan masalah dari sholat witir sampai sholat duha yang terakhir. Ini pada bab yang baru, yaitu bab sholatil jama'ati wal imamah, yaitu bab menerangkan tentang sholat jamaah dan imam, yang mana pada hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan riwayataken saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdhalu luwih utama min sholatil fardhi tinimbang saking sholat ijen utawi sendirian. Perbedaannya bisa berarti kelawan kacek pitu wa isrina lan 20 apane derajate mutafakun alaiha walahuma lan iku kadue Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an ngendikane dengan kalimat bi khamsi wa isrina juz'an, yaitu dengan ngendikal 25 bukan 27, tapi memakai juz'an bukan darajatan. Kemudian dari Imam Bukhari juga yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id ini juga mengucapkan dengan kalimat darajatan bukan kalimat juz'an. Lah hadis ini menjelaskan tentang begitu besarnya fadilah dari jamaah, yang mana ketika kita sholat berjamaah itu perbedaannya dengan sholat yang sendirian itu dengan perbedaan sampai 27 derajat. Makanya Kanjeng Nabi begitu menekankan supaya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat yang lima waktu itu dianjurkan supaya
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu berjamaah. Bahkan dalam keterangan lain itu jamaah itu termasuk pembuka babu rizki, pintu rizki, pembuka rizki, termasuk memudahkan kita untuk meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melaksanakan sholat jamaah ini, biasanya rezeki itu bukan sekedar rezeki hari, tapi rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ini yang jarang dipikirkan oleh manusia, min haitsu la yahtasib ini. Banyak kan kalau orang bekerja, kalau orang bekerja pasti pikirannya adalah ketika akhir bulan awal bulan pasti gaji, dan gaji itu tetap biasanya. Tapi kalau min haitsu la yahtasib, ini rezeki yang tidak disangka-sangka, hanya Allah yang tahu. Makanya dengan sholat jamaah ini fadilah itu sangat banyak. Terus dilanjutkan dengan hadis berikutnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane wallazi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ana kuasane allazi lakod hamamtu yakti temen-temen nejo sapa ingsun an amuro ing yen toh perintah sapa ingsun bihatobin kelawan ngumpulaken kayu bakar fayuh tatobu moko den kumpulaken opo hatob suma amuro moko perintah sopo ingsun bisolati kelawan solat fayu'zana lan den izini den azani opo laha solat suma amuro moko nuli keri-keri perintah sopo ingsun rojulan ing wong lanang faya ummu lan ngimami sopo rojul annasa ing menungsa suma ukholifu moko nuli keri-keri ngeri jamaah sopo ingsun ila rijalin maring wong lanang, maring piro-piro wong lanang la yashhaduna kang ora podo hadir, ora podo teka sopo rijal as-sholata ing sholat fa uharinku moko ngobong sopo ingsun alaihim ing ngatasé rijal buyutahum ing piro-piro umai rijal wa nafsi lan demi zat nafsi kang utawi ruh ingsun biadihi iku ana kuasane alladzi lau ya'lamu lamun ngerti sapa ahaduhum salah sijine rijal annahu sak temene ahad iku yajidu nemu sapa ahad arkon ing daging otot saminan kang ana gajiye au mirma mataini utawa kikil loro hasanataini kang bagus karone la syahada moko nekani sopo ahad al isya'a ing jamaah sholat isya mutafakun alaih walafdu lil Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang begitu pentingnya yang namanya jamaah. Sampai di sini ada yang menafsiri bahwa jamaah itu ada yang mengatakan fardu ain.
Ada yang mengatakan para ulama ini menafsirkan dua, yaitu yang pertama itu fardu ain, yang kedua ada yang mengatakan fardu kifayah. Sampai Kanjeng Nabi kalau mengatakan lakot hamamtu an amura bihatobin, sampai Kanjeng Nabi mengatakan saya akan mengumpulkan, saya akan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, dan saya akan memerintahkan orang untuk melaksanakan sholat azan kemudian sholat. Kemudian Kanjeng Nabi sampai menyuruh supaya orang menjadi imam, kemudian Kanjeng Nabi mencari orang-orang yang tidak melaksanakan jamaah dengan membawa kayu bakar tersebut untuk membakar orang-orang yang tidak mengikuti jamaah. Ini Kanjeng Nabi sampai mengatakan seperti itu. Itu saking pentingnya jamaah. Makanya kemudian hadis yang kedua, waladzi nafsi biyadi lau ya'lamu ahaduhum. Di sini digambarkan bahwasanya kalau orang mengetahui akan menemukan sing jenenge daging yang penuh daging yang penuh dengan gaji, ini orang akan selalu mengikuti jamaah ini. Makanya pentingnya jamaah. Dan sini penafsiran para ulama memberi hukum bahwasanya dari hadis ini ada ulama yang mengatakan ini fardu ain. Berarti kalau fardu ain berarti keseluruhan harus mengikuti jamaah. Ada yang menafsiri ini adalah fardu kifayah, artinya kalau sudah ada yang mengikuti jamaah berarti yang lainnya itu gugur. Ini saking pentingnya jamaah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu lan diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngendika sapa Abu Hurairah, ngendikane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane asqalus sholati utawi luwih abot-abote salat alal munafiqina ing atase mungguwe wong munafik iku sholatul isya, sholat isya, wa sholatul fajri lan sholat subuh. Walau ya'lamuna lan lamun podo weruh sapa munafikin ma ing thawab utawi ganjaran fihi ma ing dalam sholat isya lan sholat subuh, la atau huma moko yakti nekani sapa munafikun nekani huma ing sholatul isya wa sholatul fajri walau habwan senajan anane nekani iku kelawan berangkang. Ini hati-hati kalimat ini Kanjeng Nabi sampai mengatakan asqalu sholati alal munafikin. Jadi ibaratnya ini Kanjeng Nabi mengatakan orang-orang munafik itu paling susah untuk mengikuti jamaah sholat isya dan sholat subuh. Ini secara tidak langsung Kanjeng Nabi mengatakan semacam itu. Berarti kalau kita masih males dalam melaksanakan sholat isya berjamaah atau melaksanakan sholat subuh berjamaah, berarti kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tergolong dari orang-orang munafik. Maka diteruskan oleh Kanjeng Nabi, walau ya'lamuna ma fihi mala atau huma walau habwan. Kalau orang-orang munafik itu tahu dari pahalanya, thawabnya orang melaksanakan jamaah sholat isya dengan sholat subuh, maka dia akan melakukannya walaupun dengan cara merangkak. Ini saking pentingnya sholat subuh. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta.
disuruh untuk menjaga disuruh untuk menjaga yang namanya sholat wusta. Di situ sholat wusta ada yang menafsiri bahwasanya sholat wusta itu yang namanya sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Ada yang mengatakan sholat asar. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada hafidhu untuk menjaga sholat wusta tersebut. Nah, ini sholat subuh, apalagi sekarang lagi musim apis ya, lagi atis, wong ngemek banyu delok-delok ya. Jadi supaya diperhatikan masalah jamaah ini, karena jamaah begitu penting ya, jamaah begitu penting sampai Kanjeng Nabi memberi gambaran-gambaran yang sangat luar biasa bagi orang yang berjamaah, terutama di dalam sholat isya dan sholat subuh. Wa anhu lan den riwayataken saking Abi Hurairah ata nekani sop an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang a'ma kang wuta. Pada suatu hari Kanjeng Nabi itu didatangi oleh laki-laki laki-laki yang buta. Kemudian faqala ngendika sapa rajul, ngendikane ya Rasulullah, innahu sak temene kelakuan iku laisa ora ana li kadua ingsun sapa qaidun wong kang nuntun, yakuduni kang nuntun sapa qaid ing ingsun ilal masjidi maring masjid. Farohoso moko murahaken maring rukhsah sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajul a'ma. Falamma wala moko ing dalem sumangsane mungkur sapa rajul a'ma, da'ahu moko ngundang sapa Kanjeng Nabi ing rajul a'ma. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi, hal tasma'u ana toh krungu sapa sira an-nidaa ing azan bisolati ing undang-undang bisolati kelawan salat. Kala ngendika sapa rajul a'ma, na'am. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib moko jamaah sapa sira moko tekanono sapa sira, nyembadani sapa sira ing jamaah. Jadi suatu ketika hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Kanjeng Nabi itu didatangi oleh laki-laki yang buta. Kemudian laki-laki tersebut bercerita bahwasanya saya itu orang buta yang tidak ada orang yang menuntun saya untuk pergi ke masjid berjamaah. Pertama Kanjeng Nabi memberi farokhosah, memberi rukhsah, oh tidak apa-apa, yang penting lakoni sholat. Tapi begitu orang yang buta tersebut mau pergi, Kanjeng Nabi memanggil dan sambil mengatakan, hal tasma'u an-nida abis sholah, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Naam ya Rasulullah, saya mendengar. Maka Kanjeng Nabi mengatakan fa'ajib, maka datanglah ketika ada undangan untuk melaksanakan sholat. Artinya buta tidak menjadi halangan untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi buta saja itu tidak menjadi halangan, apalagi kita yang masih bisa melihat nih. Di saya itu ada ahli orangnya buta. Itu kayaknya setiap sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu selalu datang. Jadi dalane kebenaran pakai tongkat, dalane kebenaran pakainya ada saluran air, itu mengikuti saluran air tok.
pakai tongkat sampai setiap, bahkan kadang azan ada apa ya, cuma ya memang ada segi kurang, tapi yang menjadi apa semangat itu yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Setiap waktu tiga sholat itu sing tak titeni kula niku tiga waktu itu ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, beliau tuh selalu datang. Itu luar biasa. Kadang saya iri karena beliau itu kadang saya tuh jamaahnya yo kalau memang kebanyakan udurnya daripada enggaknya. Makanya ini monggo. Ini sampai Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu, berarti memang perlunya jamaah bagi kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku sami akrungu sapa man anida ing azan, falam ya'ti moko nuli orang nekani jamaah sapa man, fala sholata moko ora ana salat iku sah maujud lahu kaduwe man illa min udrin angin uzur. Iya, tapi sampai mengatakan semacam itu, barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatangi jamaah, fala sholata maka sholatnya tidak dianggap sah. Krungu azan tuh isi dolanan HP misalnya sampai tidak mendatangi, kemudian dia melakukan sholat tapi ini dianggap fala sholata lahu illa min udrin. Jadi sholatnya itu tidak dianggap sah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau memang ada uzur. Kadang kita tidak uzur, senang malah lelahan dengan HP dan lain sebagainya sampai lupa dengan kita dipanggil oleh Allah dengan suara azan. Wa an Yazid lan den riwayataken saking sahabat Yazid bin Aswad annahu satemene sahabat Yazid iku salat sapa Kanjeng Nabi, salat sapa Yazid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal subhi ing salat subuh. Suatu ketika sahabat Yazid itu salat berjamaah dengan Rasulullah di sholat subuh. Falamma sholla moko sumangsane sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan huwa dumadakan wa utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku birrajulaini ketemu kelawan wong lanang loro lam yusolliya kang ora sholat jamaah sapa rajulaini. Fada'a moko nuling ngundang sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan rajulaini. Faji'a moko den tekaaken sapa bihima rajulaini tarmudu hale gemeter apa faro isuhuma piro-piro faro isuhuma piro-piro tubuhe gemeter ya, piro-piro tubuhe anggota tubuhe rajulaini. Faqala moko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuma maring rajulani ma utawi apa iku mana aku nyegah ing sira mana aku kang nyegah apa ma ing sira loro antusoliya ing yen to salat
bareng jamaah sapa sira loro ma'ana sertane ingsun. Kala ngendika sapa rajulane qad shallaina, teman-teman wis salat sapa kita fi rihalina ing dalem pondokan kita. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taf'ala moko aja agawe sapa sira loro idza shallaituma ing dalem nalikane salat sapa sira loro fi rihalikuma ing dalem pondokan sira loro summa adraktuma moko nuli kira-kira nemu sapa sira al imama ing imam walam yusolli lan durung salat sapa imam fasolliya moko salat sapa sira ma'ahu sertane imam fa innaha moko sak temene salat ma'al imam artinya jamaah laku maka dua sira loro iku nafilatun sunnah. Jadi tadi teruskan Yazid bin Aswad ini salat subuh bersama Rasulullah jamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah melaksanakan sholat subuh, ada dua laki-laki yang tidak mengikuti jamaah. Kemudian diundang oleh Kanjeng Nabi sampai ketika diundang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang itu dalam keadaan gemeter, bundak nih. Kemudian mamana akuma sampai Kanjeng Nabi mengatakan mamana akuma antusol ya ma'ana, apa yang mencegah kamu kok tidak mau sholat bersama dengan saya? Kemudian kedua laki-laki tersebut mengatakan qad sholaina fi rihalina, saya sudah sholat di rumah Kanjeng Nabi. Qala fala taf'ala idza shallaituma fi rihalikuma summa adraktuma al-imama wa lam yusalli fa shallaina ma'ahu fa innaha lakuma nafilatun. Jangan melakukan perbuatan itu. Karena apa? Ketika kamu sudah melaksanakan sholat di rumah, kemudian ada imam yang sedang melaksanakan sholat, maka kamu boleh melaksanakan sholat, ikut sholat jamaah walaupun sudah melaksanakan sholat. Karena apa? Fa innaha lakuman nafilatun. Jadi ketika kamu ikut sholat subuh berjamaah, walaupun kamu sudah sholat di rumah, ini sunnah bagi kamu. Ini jadi hadis ini memperbolehkan kita melaksanakan ketika kita sudah sholat di rumah. Ketika kita sudah sholat di rumah, kemudian ketika kita lewat di depan masjid ataupun di musola atau di tempat-tempat sholat lainnya sedang jamaah, kamu boleh mengikuti jamaah itu, dan itu sunnah bagi kita, bagi orang yang sudah melaksanakan sholat. Boleh, bukan berarti sholat lagi enggak, tapi mengambil fadilah dari jamaah itu. Sholatnya ping pindo enggak, berarti kita sunnah untuk mengikuti kembali. Walaupun kita sudah sholat, tapi kita boleh melaksanakan sholat lagi dengan berjamaah. Boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila angin pestine den dadekaken sapa al imamu imam liyuk tamma bihi krono arae den anuti sobihi kelawan imam krono arae den nuti bihi kelawan imam fa idza kabbara moko ari kalen takbir sapa imam fakabbiru moko takbira sapa sira kabeh wala yukabbiru lan ojo takbira sapa sira kabeh hatta yukabbira sehingga takbir sapa imam. Wa idza raka'a lan ing dalem ari kalne ruku sapa imam farka'u moko ruku sapa sira kabeh.
Wala tarka'u lan ojo padha ruku sira kabeh hatta yarka'a sehingga ruku sapa imam. Wa idza qala lan ing dalem alikalane ngucap sapa imam sami Allahu liman hamidah ing kalimat sami Allahu liman hamidah faqulu moko ngendika moko ngucapa sapa sira kabeh ngucape Allahumma rabbana lakal hamdu ing kalimat Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada lan ing dalem arikalane sujud sapa imam fasjudu moko sujuda sapa sira kabeh. Wala tasjudu lan ojo padha sujud sapa sira kabeh hatta yasjuda sehingga sujud sapa imam. Wa idza shalla lan ing dalem arikalane salat sapa imam ko iman hale ngadeg fasallu moko salata sapa sira kabeh kiaman hale wong kang ngadeg. Wa idza shalla lan ing dalem arikalane salat sapa imam qaidan hale lungguh sapa imam wasallu moko salata sapa sira kabeh dan hale wong kang lungguh ajmaina hale sekabehane. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, yaitu yang namanya imam itu imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbaro, ketika imam takbir maka kita ikut takbir. Jangan sampai kita jangan takbir sebelum imam itu takbir. Artinya kita tidak boleh mendahului imam dari takbire, sujude, rukune dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh mendahului imam, baik gerakannya ataupun tempatnya itu tidak boleh mendahului. Misalnya imam duduk berdiri di sini, kita tidak boleh berdiri di depannya karena imam jadi imam. Begitu juga gerakan sholat, kita tidak boleh mendahului gerakannya imam. Jadi kita takbir menunggu takbirnya imam, kita ruku menunggu rukunya imam, kita sujud menunggu sujudnya imam. Jadi antara imam dan makmum itu saling tidak boleh pokoknya makmum tidak boleh mendahului dari gerakan imam. Bahkan kalau yang kemarin kita pelajari di Safinatun Najah itu kan kalau kita mendahului gerakan imam melebihi dari tiga gerakan daripada gerakannya imam, maka sholat kita batal. Jadi kadang kita tidak serantai, kadang neng amin bae, kadang ngene walau amin lin berampung. Ya, walaupun itu sunnah tidak boleh mendahului. Makanya gerakan yang namanya imam itu diikuti bukan mengikuti. Hanya kan kanjeng innama ju'ilal imamu liyu'tama. Imam itu diikuti bukan mengikuti. Artinya kita tidak boleh mendahului imam. Ya. Itu sementara ini masih membicarakan masalah sholat jamaah dulu, ini tembus 1 untuk masalah imam ya. Barangkali monggo ada pertanyaan silakan. Niku datang napa? Hadis terakhir kan disebutkan kalau misalkan imamnya dalam posisi duduk, jadi sholat dalam kondisi duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Berarti ngikuti, Iya, mengikuti. Karena dari kalimat yang pertama itu kan gini, innama ju'i
Innama ju'ilal ilmam liyuk tamma bihi. Artinya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ketika imam sholat berdiri maka kita juga ikut berdiri. Ketika sholat imam kondisi duduk berarti kita ikut duduk. Mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nggih. Jadi meskipun kita Sehat, iya. mampu berdiri karena imamnya duduk, kita ikut duduk. Iya. Monggo, barangkali ada lagi silakan. Cukup. Ada yang tanya? Monggo tanya, nggak apa-apa. Oh Mas, cukup Mas. Cukup. Itu yang di spot tempat. Iya. Itu kan tulis bahwa di sini maukul. Itu Maukuf. maukuf. Iya, maukuf. Oh ini gimana? Ibnu Abbas ya. Iya. Maukuf. Yang niku berarti yang tidak dihitung sebagai sholat kalau tidak ikut berjamaah itu. Oh Ibnu Abbas yang man sami'a an-nida'a falam yati fala sholata lahu illa min udrin. Ya, sanadnya ala syarti Muslim ya. Walakin rojahu ba'duhum waqaf. Nah. Dalam hadis ini menjelaskan barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak mendatangi jamaah, tidak ikut jamaah, fala sholata lahu illa min udrin. Kecuali tidak dianggap sholatnya kecuali ada uzur. Dan ini diriwayatkan hadis ini perawinya dari Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban wal Hakim. Sanadnya ala syarti Muslim. Sebagian ulama ini ada yang mengatakan lakin narojaha ba'duhum waqafahu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini rojeh, tarjeh itu artinya bisa dijadikan sandaran hukum. Tapi ada sebagian yang mauquf itu masih artinya berhenti, tidak ada kelanjutannya, tidak mauquf itu berarti tidak bisa, intinya gini, tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena mungkin dilihat dari hadisnya terlalu berat. Terlalu berat, iya, bagi orang-orang yang sing males jamaah apa primen iki. Karena nih illa min udrin, ini kan padahal ada pengecualian kecuali bagi orang-orang yang uzur. Lah uzur itu kan kalau memang benar-benar uzur, yang repotnya lagi lelahan, lagi main terus leyeh tenan itu mendengarkan azan kemudian tidak mendatangi. Dan mungkin terlalu berat mauquf. Hadis ini mauquf, dimauqufkan. Berarti tingkat kesohihannya pripun, Det? Tingkat kesohihannya tidak sahih. Kurang sahih ya, Det. Iya. Di separuh berarti. Iya. Beratnya. Sampun. Nggih. Cukup. Det. Monggo. Saya makmum Iya. pilih ketinggalan gerakan apa pasal terlambat itu saya makmum kadang kan terlambat gerakan Imam. bacaan bukan makmumnya Iya. saya itu
imam gerakan karena langsung diikuti nopo kadang kan itu sing memperlambat Yang memperlambat makmumnya apa imamnya? Iya. Makmum memperlambat. di maksudnya kan seumpama imam kan berdiri Iya. kadang kan begitu menunggu pada Nunggu nih berarti Det. Makmumnya nunggu nih imam Iya. sampai sempurna. Sampai sempurna. Ya, Pak. Yang jelas gini, antara imam dan makmum itu kan kalau makmum tidak boleh mendahului imam, yang jelas. Kalaupun jadi kita tetap mengikuti gerakan daripada imam. Jangan sampai kita mendahului gerakan daripada imam. Bahkan ketika kita melebihi dari 2 gerakan atau 3 gerakan itu malah membatalkan sholat kita. Jadi yang lebih baik ya tetap mengikuti dari gerakan makmum, gerakan imam, menunggu gerakan imam. Langsung ngikuti ya Det. Misalkan Iya. imam waktu itu Oh, sedang sujud mungkin Det. Oh, maksudnya kayak kue Kadang kan nunggu nih imam ngadeg maling kan Det. Oh, aduh, aku ada makmum masbuk, ngono ya. Ya maksudnya kayak makmum masbuk. Terus kondisi imam sudah dalam keadaan Sujud. misalnya sujud apa ruku, ngono ya. Sujud apa ruku. Sebaiknya makmum itu seperti apa? Nggih. Sebaiknya makmum itu mengikuti apa yang menjadi gerakan imam. Kalau toh kita bisa ruku berarti masih dihitung ikut 1 rakaat. Tapi kalau melebihi dari ruku, misalnya sudah kondisi Sujud i'tidal, mutahiyat. sami Allahu liman hamidah, berarti kita tidak dihitung tapi tetap ikut fadilahnya jamaah itu. Tetap mengikuti gerakan imam. Jadi tergantung dari keterlambatannya. Kalau keterlambatannya itu ketika posisi imam itu lagi ruku, kita mengikuti ruku, ya. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku, dan belum sempat bangun dari ruku, itu dihitung 1 rakaat dengan imam. Tapi ketika kondisi imam sudah dalam kondisi sujud ataupun dalam keadaan tasyahud, ya, tasyahud awal misalnya, kita tetap mengikuti tahun takbir langsung ikut duduk atau langsung ikut sujud. Jadi tapi tidak dianggap hitungan 1 rakaat dengan imam. Misalnya ngomong, posisi imam lagi rakaat yang kedua misalnya rakaat yang kedua, misalnya sholat subuh wis ya, rakaat yang kedua subuh dalam kondisi sujud. Nah, sujud lah kita mengikuti karena ingin jadi makmum, kita langsung takbir dulu Allahu Akbar, langsung ikut sujud, tapi tidak dihitung 1 rakaat, mengikuti gerakan tapi dapat fadilahnya jamaah. Jadi kalau kita misalnya imam sudah salam, kita berarti awal lagi, tapi tetap ikut fadilahnya jamaah itu. Beda kalau kita posisi sudah salam terus kita tembe Allahu Akbar, berarti kita tidak ikut fadilahnya jamaah. Kadang kan ajarannya Kiai Biyen seperti itu Det. Kamu lagi sujud di pelu neng kok ngenteni ngadeg maling. Muspro sih kan. Enggak. Yang jelas Pak, tetap ada fadilahnya dalam mengikuti gerakan daripada imam. Terus teknik gerakannya mungkin imam waktu itu sudah sujud Det. Kita mulainya kan takbir. Itu pakai apa? Setakap dulu atau langsung sujud Det? Setakap dulu Allahu Akbar baru mengikuti. Sesuai dengan takbiratul ihram. Iya.
Tapi tidak usah baca apa-apa, langsung Allahu Akbar terus langsung mengikuti gerakan imam. Iya. Ya, makmum berarti ikutnya makmum masbuk ya. Makmum masbuk itu sendiri kan pengertiannya makmum yang ketinggalan Fatihahnya imam. Ketinggalan Fatihahnya imam, termasuk gerakan-gerakan dari imam itu sendiri, berarti kita sudah ketinggalan. Berarti kalau sudah imam sudah baca Fatihah amin, misalnya sampai amin, berarti kalau kita baru datang berarti termasuk kategori makmum masbuk. Sampun. Oke, cukup. Tahlil. Yasin. Yasin di ini dalam ini. Monggo bareng-bareng kita membaca surah